Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu metode mempelajari sesuatu dari buku atau literatur. Adapun tujuan dari tugas ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester genap dari mata kuliah Matematika dan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu perkenalkan, nama saya Zidka Siti Zamira dengan NIM 12170100085. Saya berasal dari Bandung, dan selanjutnya saya tidak bekerja secara sendiri dalam menyusun PowerPoint ini. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Nadia Zulfani Aprilia dengan NIM 12170100051. Nadia berasal dari Bandung juga. Yang saya sukai dari Nadia yaitu Nadia itu teman yang selalu ada untuk saya, dan juga dia itu sangat cekatan, dan juga dia itu anaknya rajin, dan juga dia adalah teman diskusi saya selama perkuliahan ini. Lalu selanjutnya di sini juga ada rekan saya, yaitu Sylvia Asiska dengan NIM 12170100073. Dia itu anaknya sedikit pendiam, tapi sama juga teman yang sangat baik dan juga sangat responsif dan enak untuk diajak kerjasama. Mungkin sekian perkenalan dari kami bertiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang akan dibahas dalam presentasi ini. Di sini akan saya bahas itu ada 6 materi. Yang pertama ada perkenalan dulu, apa yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada metode mempelajari literatur. Lalu yang ketiga ada strategi membaca. Lalu yang keempat ada cara berhasil belajar meski tak suka apa yang dibaca. Lalu yang kelima ada cara mengingat. Dan yang terakhir ada cara memahami bagian sulit dan mengulang. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit introduction, yaitu membaca adalah kebutuhan setiap orang. Membaca dalam artian benar-benar membaca, tidak hanya menyusuri kata, frase, atau deretan kalimat, tetapi harus dapat mengambil makna di balik apa yang tertulis dan mengkritisnya. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Kegiatan membaca erat kaitannya dengan proses belajar, seperti jika berada di ruang sekolah atau kampus. Lalu di sini selanjutnya ada metode mempelajari literatur. Yang pertama itu ada untuk membaca pendahuluan. Jadi memiliki gambaran ketika membaca suatu buku gitu, jika kita membaca pendahuluan terlebih dahulu. Lalu yang kedua membaca daftar isi. Jadi mengira-ngira materi apa yang sekiranya akan dibahas di buku tersebut. Lalu membuat pertanyaan. Selagi kita membaca, coba cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Lalu yang keempat, ada menentukan pokok pikiran. Bedakan pokok pikiran dengan contoh atau kalimat pendukung. Lalu yang kelima, ada meringkas bacaan. Bacalah dengan berpaku pada beberapa kata. Hindari membaca berpaku pada satu kata. Lalu ada membaca perlahan. Membaca dengan cepat itu tidak membuat kita bisa memahami isi bacaan tersebut. Lalu selanjutnya menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan itu kita harus menarik kesimpulan dari apa yang kita baca. Nah, lalu selanjutnya ini ada apakah ada hal yang kurang dipahami atau tidak. Jadi jika ada hal yang kurang dipahami, tanyakan pada orang yang lebih paham atau cari dari sumber lain. Lalu ada diskusi.
Diskusikan buku bacaan dengan orang yang membaca juga buku tersebut. Lalu pilih buku bacaan dengan bijak. Lihatlah judul buku, tulisan di sampul belakang, daftar isi, kalimat pembuka, dan baca sekilas isinya. Lalu yang terakhir ini, tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman mempermudah memahami bacaan. Lalu materi selanjutnya itu ada strategi membaca. Pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi berarti kemampuan untuk memuaskan pikiran terhadap aktivitas membaca. Yang kedua itu ada highlight kalimat penting dan paragraf penting. Meng-highlight bagian penting mempermudah untuk mengingat apa yang sudah kita baca. Lalu selanjutnya ada meringkas apa yang sudah dibaca. Dengan ringkasan buku, kita dapat mengetahui dengan cepat topik apa yang ada pada buku tersebut. Lalu itu yang selanjutnya ada membuat mind mapping, yaitu meringkas satu tema atau pokok pikiran yang ada di dalam buku. Biasanya dibentuk jadi berupa gambar-gambar yang menarik sehingga lebih mudah. Lalu selanjutnya ada membaca lebih dari satu kali. Pertama, bacalah bacaan dengan sekilas, pada proses berikutnya baca secara lebih rinci. Lalu ini selanjutnya ada membaca sama dengan mempelajari. Membaca tidak hanya kita menggerakkan mata, namun kita harus fokus, memperhatikan dan memikirkan apa yang kita baca. Lalu di sini ada ulik topik. Jika kita hanya membaca satu topik dan menjadikannya pedoman, itu tidak akan akurat. Oleh karena itu, bacalah banyak buku dengan topik yang sama. Lalu diskusi dengan orang lain. Melatih ingatan kembali dengan berdiskusi dengan orang lain. Lalu ini yang terakhir ada relaksasi. Pikiran kita lebih mudah menyerap dan mengingat informasi pada saat kondisi pikiran kita rileks. Lalu ini materi selanjutnya ada cara berhasil belajar meski tak suka apa yang dibaca. Ini yang pertama, menentukan pokok pikiran. Pembaca yang baik dapat membedakan mana pokok pikiran dan mana contoh atau kalimat yang mendukung pokok pikiran. Selanjutnya, meringkas bacaan. Pembaca yang baik mencoba untuk meringkas apa yang dibaca. Pembaca yang kurang baik tidak mencoba meringkas apa yang dibaca. Lalu di sini selanjutnya ada menarik kesimpulan dari apa yang dibaca. Pembaca yang baik dapat menarik kesimpulan dari apa yang dibaca, misalnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Contohnya seperti apa kaitan konsep-konsep ini dengan konsep-konsep yang sudah saya pelajari di bab sebelumnya. Di sini ada membuat pertanyaan. Pembaca yang baik berusaha berinteraksi aktif dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Setelah membaca suatu bab atau kegiatan belajar pada modul, kita perlu bertanya pada diri sendiri, misalnya topik apa yang dibahas dalam bab ini. Lalu selanjutnya itu ada memonitor pertanyaan. Pembaca yang baik bukan saja mengetahui sejauh mana mereka telah memahami apa yang dibaca, tetapi juga mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya bila mereka tidak memahami suatu bacaan. Lalu selanjutnya di sini ada cara mengingat. 3 cara untuk mengingat apa yang kita baca, yaitu yang pertama, latih otak Anda dengan impresi, asosiasi, dan pengulangan. Yang kedua, fokus pada 4 tingkat membaca. Dan yang ketiga, tutup buku atau setidaknya catatan Anda di buku. Yang keenam, ada cara memahami bagian sulit dan mengulang. Kita ingin memastikan bahwa kita sepenuhnya memahami apa yang dibaca. Jadi ketika kita menemukan bagian teks yang sulit, penting untuk berhenti dan melakukan hal-hal berikut ini. Yaitu yang pertama, berhenti sejenak dan pikirkan apa yang telah didiskusikan. Lalu yang kedua, pecahkan teks menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Lalu yang ketiga, cari kata-kata yang tidak kamu mengerti. Lalu buat sendiri ringkasan singkat dari apa yang telah kita baca. Lalu yang terakhir, diskusikan apa yang kita baca dengan seseorang. Dan ini cara mengatur sesi mengulang pembelajaran. Yang pertama, cari lokasi yang baik untuk belajar.
Yang kedua, buat jadwal belajar dan ikuti. Lalu yang ketiga, tentukan target belajar yang masuk akal. Mungkin sekian materi presentasi dari saya dan teman-teman saya. Setelah saya mengetahui hal-hal tersebut, saya bertekad untuk melakukannya dan menjalankannya dalam kehidupan saya sehari-hari ketika saya sedang belajar agar lebih efektif dan lebih efisien dalam memahami suatu pelajaran dan memudahkan saya juga. Di sini saya akan menceritakan sedikit proses diskusi yang dilakukan saya bersama teman-teman saya, yaitu bersama Nadia dan Sylvia Asiska. Nah, pertama kami membagi referensi yang diberikan oleh Pak Arif dibagi 3. Jadi masing-masing dari kita membaca beberapa referensi dan kemudian membeberkan pendapat dari masing-masing. Dan ini pendapat dari Nadia Zulfani Aprilia dengan membaca referensi artikel 1, 3, dan 6 serta ada referensi lain yang telah dicantumkan link. Dan selanjutnya ada pendapat dari Sylvia Asiska dengan membaca referensi artikel 4, 5, dan 6 serta link yang telah dicantumkan di sini referensi lain. Dan ini adalah pendapat dari Sylvia Asiska. Dan yang terakhir, ini pendapat dari saya sendiri, Zidka Siti Zamira, dengan membaca referensi 2, 4, 5, dan 7 serta referensi lain yang linknya sudah tercantum di sini. Pendapat saya yaitu proses belajar membutuhkan keaktifan kita. Konsekuensinya, kita harus benar-benar merencanakan dan menyisihkan waktu untuk belajar. Bila kita belajar karena terpaksa, tentu kita akan merasa malas untuk melakukan strategi belajar atau apapun itu. Atau bila kita belajar secara mendadak menjelang ujian, tentu saja kita tidak akan mempunyai cukup waktu untuk menerapkan strategi belajar seperti yang telah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Apalagi bila mata kuliah yang diambil per semesternya cukup banyak. Lalu konsentrasi pun sangat penting, serta merupakan peralatan yang juga penting untuk mengulang pelajaran dengan cepat. Lalu cobalah semampu kita untuk menghindari mengalihkan perhatian diri sendiri. Coba juga melakukan aktivitas-aktivitas baru seperti membuat mind map atau menggambar agar sesi belajar lebih menarik dan bisa dinikmati karena ini akan membuat informasi lebih mudah diingat. Dan juga jangan lupakan hal-hal ini, yaitu membuat catatan, menulis, menggarisbawahi, membaca kembali ringkas materi untuk orang lain. Lalu memperhatikan jarak baca juga berpengaruh dengan metode pembelajaran. Dan pendapat saya yang terakhir yaitu kita harus bisa membaca dengan efektif. Contohnya tidak membaca setiap kata yang memakan waktu lama. Saat membaca, ada baiknya melakukan pemindaian dengan membaca satu kalimat utuh dan segera berpindah ke kalimat berikutnya, sehingga lebih hemat waktu dan bisa segera menangkap informasi penting atau topik utama yang ditulis. Mungkin sekian proses diskusi dari kami bertiga dan pendapat-pendapat dari kami. Dan selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir. Jadi bacalah buku dengan tema yang kita sukai. Belajar dengan bimbingan orang yang sudah berpengalaman sebelumnya akan lebih optimal. Menulis catatan dengan tangan membuat kita lebih fokus dan paham terhadap apa yang kita baca. Dan konsekuensinya kita harus merencanakan dan menyisihkan waktu untuk belajar. Jadikan sesi belajar lebih menarik dengan aktivitas baru. Membaca daftar isi dapat menyimpulkan apa yang sedang dibahas. Ajukan pertanyaan berdasarkan apa yang kita baca. Dan cobalah jawab pertanyaan tersebut selagi membaca. Dan buat kesimpulan dari apa yang kita baca. Dan terakhir, ini ada rahasia sukses terbaik menurut Warren Buffett, yaitu seni membaca, mengingat, dan mempertahankan lebih banyak buku. Dan terakhir untuk orang tua dan para dosen dan untuk teman-teman semua, saya mendoakan semoga kalian selalu
diberi kesehatan dan umur yang panjang, dan semoga kita selalu bisa bersama dan selalu bertemu. Apapun urusan kalian semoga selalu dimudahkan. Yang penting semoga kalian selalu sehat, dan terima kasih juga untuk kalian semua, terutama untuk para orang tua dan juga para dosen yang telah membimbing saya selama ini. Akhir kata dari saya, terima kasih untuk kalian semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.